Tanya Mbak Uti itu, saya itu marah-marah dan saya takutnya setengah mati. Seakan-akan ada setan yang istilahnya ngajak saya itu kecimpung di situ. Tapi sema saya itu selalu tekun, mendoakan. Di situ saya mendekat kepada Tuhan. Jadi kita yang ikut persekutuan doa ini, yang sakit, apalagi saya pribadi, Pak Gatot, Mbak Rokani, mari kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Karena apa? Yaitu tadi. Sebab orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Yaitu istilah kita itu seperti tadi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kamu halang-halangi mereka. Yaitu. Jadi anak-anak itu seperti kita itu, jangan selalu kita itu cekcok mutung-mutung tok, tapi kita harus mendekat kepada Tuhan. Nanti apa yang kita inginkan, baik kekurangan kita, baik sakit kita, baik dalam keluarga kita, baik kepada anak kita, nanti Tuhan telah mengabuli apa yang menjadi keinginan kita. Kita lanjut sekarang. Ayat 15 Bu Er. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ke dalamnya itu maksudnya itu di mana? Surga ya? Kerajaan. Nah, kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah ngomong-ngomong sama Pak Khalid masalah kebaktian dalam rumah tangga. Itu kan kebanyakan anak kecil-kecil ikut. Pak, harus cicil ikut berita nota, ojo ikut. Terus sampai keliru Pak Saryono. Jenenge kebaktian keluarga. Bisa keluarga ikut. Yaitu kesemuanya harus ikut. Tapi tantangannya ya tadi, ya jenenge akumulasi ini dan itu. Tapi Tuhan menginginkan kita itu seperti anak-anak. Jangan kita saja jadi mutung ae. Itu saya pribadi bukan jenengan. Saya itu kalau kejendok didik sering mutung. Tapi berhubung saya sudah ditumuk oleh Gusti koni kojo ngono. Mbak Uti itu kalau ngeremengi saya ke kuping, sampe ini kudu nglakoni sabar, Bu. Harus sabar. Siapa mau menjalan kaki ini salah, mau jalan kaki ini salah. Tapi kita belajar tekun apa yang menjadi firman Tuhan itu tadi kita rasakan. Jadi kita itu seperti anak. Sakit kita itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya jantung saya lihat, saya kontrolkan beberapa kesana itu keadaan sudah baik. Tapi mengenai prostat saya itu ada goncangan dalam pikiran saya. Pak Dokter Antono itu kalau nanti tidak bisa sembuh selamanya, pakai istilahnya kateter harus dipakai selama hidup. Tapi saya menjurus yaitu dengan darah-darah Tuhan mesti bisa meleburkan penyakit-penyakit saya. Meskipun sulitnya gimana, Tuhan mesti memberi ampunan. Haleluya. Pak Gatot, mari kita bertekun kepada Tuhan. Tuhan mesti memberi kesembuhan. Tapi kesembuhan tadi loh, sulitnya setengah mati. Seperti anak kecil, sosok apa? Mutung dalam hidup kita itu. Mari kita kuatkan dalam diri kita pribadi. Ya saya itu enggak menyombongkan diri saya. Tapi saya sudah istilahnya patuh dan taat. Tuhan sisanya umur saya serahkan kepadamu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, pakailah saya dengan apa saja. Hidup saya dalam lingkungan, dalam teman, dalam kampung, dalam gereja, dalam persekutuan doa. Saya harus belajar tekun, dan tekun itu kita belajar seperti anak kecil. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu harapan kita
yaitu aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu masuk apa yang menjadi Kerajaan idaman kita surga. supaya kita besok masuk ke surga. Dari saya sekian, dan kami kangen sama Pak Partono. Monggo Pak Partono, sak kecap rong kecap monggo. Makan kecil. Kalau saya mendengarkan firman Tuhan ini, sing digawe perumpamaan kan anak kecil. Anak kecil itu kan terkenal polosnya. Jadi kalau kita menyambut Tuhan dengan seperti anak kecil. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena anak kecil ya, iki ono salah, yo gampang apa ya? Lele. Namanya ono masalah lu mesti lapor nang bapak. Pak, aku ini. Itulah yang dinamakan di perumpamaan seperti, tapi juga diperumpamakan gini. Jangan seperti anak kecil, itu mengenai iman. Ini kan seperti mengenai tentang hati ya. Hati. Kalau kamu datang kepada Tuhan, sepertilah anak kecil. Nah, karena anak kecil ini melambangkan kepolosan. Cara ngomong apa anane? Nah, belum bisa ngapusi lah. Jadi ya masih polos. Mau ditakoni, bapak mbok malih anak kecil yang peti Pak. Oh Pak, itu anak kecil. Tapi ini sudah gede-gede, bisa aja. Makanya firman Tuhan ini mengatakan, kalau kamu menyambut Tuhan, apa ya, bacanya mana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi mengenai tentang hati, kepolosan. Kalau hati kita datang kepada Tuhan, tapi hatinya tuh berundal, gimana? Tidak akan masuk Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu penjelasan dari saya. Kita menurut secara kita memang ya angel, tapi kalau kita jalani pasti Tuhan itu akan buka jalan. Makasih dari saya. Sampun, Pak No. Cukup? Iya cukup. Oke, matur nuwun Pak Partono yang memberi istilahnya jawaban atau firman yang lebih mantep rasa kula. Mantepnya karena apa? Kepolosan anak itu. Jadi kita itu mendekat kepada Tuhan, jangan membawa bermasalah-masalah yang sulit kita mengerti, tapi kepolosan dalam diri kita. Tuhan, anak saya gini, Tuhan saya meminta berkah, Tuhan saya minta kesembuhan. Itulah yang menjadi isi firman dari Pak Parton tadi. Lanjut langsung ke perempuan Bu R, sak kecap, rong kecap, telung kecap, monggo Bu. Berkecap-kecap. Dari penjelasan Pak Partono tadi. Roto gede deh Bu. Penjelasan dari Pak Partono tadi memang hampir sama dalam hati saya juga seperti itu Pak. Kalau melihat tingkah laku anak kecil ya, memangnya ya lucu kadang-kadang itu yang bunesno. Begini, kalau kita lihat di sekolahan Pak, anak kecil itu memang apa adanya nek ngomong. Pernah suatu ketika saya itu punya murid namanya Purnomo, sampai sekarang itu ingat ya. Dia itu kemarinnya itu enggak masuk. Terus masuk itu sepatunya baru. Wih, Pur, sepatumu anyar Pur, kon wingi nang gone balong panggang tak tumbuh. Oh, nggih Bu Guru, sikilnya ini ya kakinya itu ditangkap ditaruh meja begini. Lu anyar. Itu kepolosan anak kecil, Pak. Ya, kadang-kadang itu ya
ya apa sih wong sikil deket ndukur meja, batin saya gitu. Tapi kalau lihat tingkah lakunya, namanya anak kecil, sikil itu bau banon ndukur meja, lu anyar lah seperti itulah. Tapi kadang-kadang juga begitu. Saya itu wis kadang-kadang jengkelan wis awan itu awak itu disampirno ae kenek ya. Memang menghadapi anak kecil itu bermacam-macam ulah. Tingkai gak karu-karuan. So, kadang-kadang saya ini begini, udah semua atas tuh nah, kalau aku ngomong gak karu-karuan. Nasi buer segembau lah. Itulah anak kecil. Ya seperti halnya kalau kita menghadap Tuhan. Tadi dikatakan polos, memang betul Pak. Nah, untuk kehidupan kita dalam hal keimanan, ya, itu maksudnya itu apa yang ada di dalam hati, sing mangkel, sing apa itu guaan dhisik untuk menghadap Tuhan. Karena yang dikehendaki adalah seperti anak kecil yang pikirannya polos. Tapi kadang-kadang juga ngambek, motung. Tapi itu sifatnya hanya sebentar. Setelah itu kalau kita ya kalau motung anak kecil itu nek krungu omongan rodok gak bener titik iku gondok. Nah, untuk mengembalikan gondoknya itu kita gelitik ya, Pak titik kesilang, guyu wisan. Lah itulah anak kecil. Nah, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus menjaga kerukunan ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak No. Nek mari gondok, nek gondok yang gondok tapi dilu ae. Balik maneh. Seperti kalau kita siang hari ini panasnya bukan main, awak greges wis gak karu-karuan, pegel, kakean penggawean. Mau ndak berangkat itu gimana? Ini adalah panggilan. Hati kita itu seperti ditarik-tarik, kon kok gak budal lho lapon lho omah turu oleh opo lah, itulah. Nah itu yang dikehendaki. Jadi kalau kita berangkat, niat ingsun berangkat, ya berangkat, gak katik grundel, nek wis ana kene eling wadah komporku mang durung tak pateni, wadah lawang kuburi mang durung tak tutup. Lah itu semuanya ditinggalkan. Kita kembali pada hati yang polos. Nah, kita semuanya juga paham tadi penjelasan dari Pak No, Pak Partono itu sebenarnya paham sekali. Memang sudah diterima dari penjelasan mereka berdua. Dan untuk itu ditambah Pak No tadi, sisa hidup kita itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi namanya manusia Pak. Ada unsur kerohanian, ada unsur kegabungan, kadang-kadang muncul sifatnya manusia, melok persekutuan di ya mono ya mene pancet ae, masalah duduk akeh, silih berganti. Nah itulah memang hidup. Selagi kita masih bisa nafas, punya nyawa, masalah itu banyak sekali. Kalau orang yang melihat saya itu tak rasa awakku tambah lemu padahal sedikit batu, koyok komputer gak tau lereng. Komputer kalau dijalankan itu panas. Batu ini juga gitu, kadang-kadang panas. Ya seperti itu. Kalau Pak Rai saya mengatakan enak rek, gak tahu mikir apa-apa. Sir hiburan yo nggawa odong-odong metu ndelok sawah-sawah. Tapi kata beliaunya dari sopo, masalah banyak sekali. Lah itulah masalah kesehatan, masalah anak, masalah cucu. Kalau Pak Rai cucunya masih kecil paling lek purik ngono tok. Kalau cucu saya sudah besar. Tapi diapa-apakno jenenge keluarga ya tetap kita rangkul. Jangan di gua. Ya ndak bisa. Kadang-kadang cucu saya sendiri juga ngomong ini, sampean niku lho, Mbah, kok kuat. Nunggone mbakku koyo ngono kerase. Jange dicolok berambangan, saya bilang gitu. Enggak ketawa. Nah, itu namanya liku-liku kehidupan dimanapun permasalahan itu ada. Matur nuwun, untuk menawi ditambah kurang jelas. Cukup. Nggih lanjut ngarepe kipasan. Sakecap rong kecap Monggo Besti. gambaran
Bulantit, Nah, lak ngono ngarepe Ono jenenge, duwe jeneng. nanti siap-siap gesernya itu. Tapi pas aku bisa mabut kok. Kula ajenge cerita kali awak kula dhewe. Kula niki sakniki niki kadang kok heran nggih. Rada gede iki, Bu. Rada heran kali awak kula dhewe. Nek ndedonga niku kan biasanya kula niku jangkep. Doa Bapak kami niku. Setelah mengucapkan salam kepada Tuhan. Apa ini kok gak jangkep? Moro-moro kok wis Hilang. mencari tik lho Pak Dek. Kok Kristen kan lek ndonga-ndonga. Bapak niku Keliwatan. wah, eleng-eleng itu kok nggih kliwatan. Bapak panggilkan dengan namamu datanglah ke jalu, bilang kamu dibumi di surga. Terus masuk motor Amin. hilang, di tengah-tengah itu hilang. Moro-moro anak sekolah yang punya kerajaan surga. Kok gelis? Kok moro nek kono? Ingat, seperti itu ingat. Loh, baliknya ya ngono maneh iku, Bu. Wis pikiranku kok Bundeli. Neng tak beli, tak balen, ini pancet sampai bolak-balik ngoten. Ngoten, jadi aku mau. Tuhan marah mungkin sama saya. Terus saya tiba-tiba ngendang, budek. Kok gelap ndonga kok gak jangkep-jangkep, tak balik sampai ini telunine pancet ngoten. Ora diteken bukan lewat kula piyambak. Matur ngoten tuanku tilem, mari ngadep ngalor, madhep ngidul. Gak isi kula niku Cikalem. Nggih. Aduh, Cikalem niku dawa. Maksudnya niku suwe, gak mari-mari. Biasanya aku ngulet-ngulet itu malah niku gak marah-marah jare. Kan jare grau. Gusti marah sama saya, mengingatkan sama saya. Terus setelah itu saya masih kenceng, kaki saya itu masih kenceng. Terus saya ambekan, ambekan tuh. Sampai 3 kali sepertinya sudah jangkep gitu loh, sudah jangkep bukan saya, terus saya minum saya ingat yang akan dibacakan itu saya baca berarti Tuhan itu ya bisa marah sama saya ya, marahnya itu mengingatkan kok ndonga kok tambah suwe kok tambah gak jelas ya tambah gak jelas itu Tuhan seperti itu. Saya mulet lagi, masih kenceng gini. Saya ya tetap kenceng gini, tapi saya doanya itu sudah betul. Setelah saya doa, saya minta ampun, ya karena itu tadi kesalahan saya itu. Saya yang ngomong, ada apa dengan saya? Kok malah gak jelas, ya semakin tua kok malah gak jelas doa saya seperti itu. Terus saya ndonga, biasanya itu saya kalau ndonga itu terus doa Bapak kamu ya sampai bolak-balik itu. Ada berapa kali kemarin itu malam itu wis doa Bapak kami. Sekarang sudah enggak itu. Enggak ada yang ketinggalan. Istilahnya itu jangkep. Sudah jangkep. Ya. Dalam kehidupan anak-anak keluarga sudah membaik, ya tetap ada satu yang jadi itu ya saya minta maaf pada Pak Rai kalau masalah Alea kata saya sih Pak D itu yang istilahnya yang mungkin izin nggak bisa datang itu saya serahkan pada mamanya. Soalnya begini, nanti kalau saya yang ngomong kadang-kadang dia tahu, itu dia itu merasa aku ngelebuin Pak D. Jadi ngerti sih Pak D? Iya. Nah gitu. Aku kilo mamae gitu. Seharusnya itu yang ngomong begini aku gitu. Jadi saya nggak ikut campur, biar izin, biar nggak izin saya diam saja. Nah Alea itu yang jadi masalah itu anak itu ya apa ya Pak D? Pak D kan nyuruh apa nih 12 murid Tuhan Yesus. Kau apa nduk? Masih salah kok gak apa-apa, gak kate dimane Pak Dirai. Cucu Pak Di, tapi cucu. Tapi gak belum budal gitu loh. Jadi ya saya kalau semua tak lihat ini ada yang izin begini, saya nggak pernah izin memang. Itu saya sengaja biar
mamanya sendiri yang barangkali mengizinkan. Ya, nanti kalau aku ngelancani koyok-koyok itu kali itu anak tunggu lho Pak kadang-kadang terima. Jadi ya gak terima. nah gitu daripada nanti salah paham. Jadi saya biarin. Ya ini makanya saya ngomong sama Pak DKI kalau semua itu ada izin, kalau saya nggak izin masalah alia ya mohon dimengerti, itu tadi masalahnya. Udah itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak No. Cukup? Bu. Nggih. Mbak Dina, monggo sak kecap rong kecap. Saya ingat kalau anak kecil datang kepada Tuhan mengingat tetangga saya. Jadi orang yang punya persoalan hidup bukan saudara iman kita di luar iman kita pun ada. Oke? Iya. Jadi saya ingat tetangga saya punya ponakan belum hamil 6 tahun datang kepada saya. Aku gak iso apa-apa cuma doa itu lho ya. Puji Tuhan dijawab Tuhan 3 bulan hamil. Puji Tuhan. Terus saudaranya yang membawa ke saya itu di sini ada tenggoloknya kayak gondongan bodoh. Gondong. Tuhan dia juga sembuh hilang. Itulah kesaksian saya. Ya. Nah, jadi ingat. Matur nuwun Bu Dina. Cukup? Nggih. Langsung Mbak Uti. Monggo Mbak Uti. Kangen rek suwe. Niki kula serius sekali Nggih. masalah waktu sakit-sakit ngoten niku. Menawi kesakitan ngoten niku kula lak mboten pates mirih kula paring basa Isa. Sampeyan getno titik kuping gak krungu. Ayo doa. Kula niki ngoten. Ayo doa. Apa nek dikongkon doa, nek dikongkon doa ku lho kok ngopae ngantuk. Penyakit ya kan. Nggih sami. Gawane ngantuk, angop. Kok doa kok dijak doa kok Sampun tak. angop ae ngantuk ae. Terus kula niki sing niku. Wis aku sing doa ayo tak doa. Pokoke sak lele-lele kula nek dhek niku gelisah, ya mbak niku gelisah. Mboten saged tilem mboten. Kula jak doa. Mboten niku doa diutuk wis ngantuk angop. Terus ngoten niku wis berusaha tiap hari nggih ngoten mawon. Kula niki sing kaya mbembeng arek cilik ngoten. Anak kecil kan. Setubake balik arek cilik. Kecil itu kan. Kodho Masih ae. tengene rumah sakit nih bisa. Setubak ngene. Wis sembarang sing awake lara kabeh sing wis napa sih kula niki wis mboten saged tilem gian. Nek dhek mboten saged tilem kula nggih mboten saged tilem. Kula cak doa ngoten niku. Ayo doa, sing temen. Doa kok angop ae kula ngoten. Terus ngoten niku kula cak doa. Ayo, sing tenang. Tenang pun karo istriku. Ngoten nggih. Terus urun. Ngoten temanten kula jak doa ngoten pun anteng, enak ngoten. Niku pengalaman kula nek dalu niku. Mesti nek dalu niku enten mawon penyakit niku. Sing murus, sing Bodoh. Pokoke kula niki mboten nate tilem nek dalu. Wong pas enten Mbak Dina teng griya ngoten niku pas wis nemen-nemene murus si mantu mboten saged BAB kali minggu. Kali minggu teng seminggu teng rumah sakit seminggu mboten nate BAB. Tak perlu. Nggih, terus kula tuh ditumbasake obat niku. Obat kolak, Dukolak. kolak. Nggih niku terus saged BAB. Tapi nggih ngoten niku pun pas BAB terus mau atus sing jenenge pempes niku. Sak bungkus niku dados dinten sedina.
bahkan nang WC. Nggih. Pun ajeng teng WC niku pun mboten Trotoar. mboten mutasi dereng kuat awake niku. Kadang ngebrok nenggene kasur napa niku. Pokoke kali minggu sak sampune niku. Ngombe obat niku. Terus nenek niku. Siji lah ngombe. Lah enten setunggal terus sekedap malih setunggal ngoten situ. Sekali. Makane ngatos sak mriki niku nek nedha buah Langsung. nggih langsung. Pingin niku lak enten sisane codotan. Izin. Boten niku ditedhongi langsung izin wau. Kula ngantek mungkin ajeng mboten kula paringaken tinang ngamuk-ngamuk. Moto ngarep Nggih, cilik. mboten ngarep Buah apa? cilik. Napa-napa. Buah apa? Paringaken. Ya nongko, tapi ya apa ya. Alah wong sisane Kates saya. Memang mesti ngurus. kates niku nggih ngoten. Nongko Kates. Kula basaken warang-warang kates niku. Nggih ngoten. Langsung pokok penyakit niku datang pergi enten mawon Bu selama sakit itu. Nggih. Terus kula jak doa mau nek dalu niku. Langsung gelender Pak Gatot sak kecap rong Gatot. kecap. Ora pengen katut lho. Boten kaget. Kesaksian apa? Nggih, Polres daerah mboten wonten tiyang mboten ada masalah sedaya tiap ada. Pergi itu kok masalah Nggih, sedaya. Duka masalah niku gede. Enggak ada masalah. Tapi kula inget niku kula sekali WA saya Pak Bri niku rek. Dimanapun kamu berada, Tuhan selalu ada bersama kamu. Iya. Nggih Pak, inget kula ngoten dadi kula nek kadang kala muring-muring kok pikir Gusti Baraya aku mula kula betah-betaken muring-muring kok betah-betaken. Mergo wedi kali Gusti wae. Nggih. Dimanapun kamu berada, Tuhan selalu ada bersama kamu. Jadi apa kita kiyataken pikiran kita nyuwun kalian napa kali Gusti supados kita diparingi kegiatan wonten ngarsanipun Gusti. Kula saged iki persekutuan doa selagae kula saged numpak sepeda dhewe lho. Saya usahakan saya ikut seneng kula kok. Puji Tuhan. Timbang kula wonten Puji Tuhan. griya kula nek kelumpengan apa malih panas-panas ngeten iki kelumpengan goman iki mboten enak. Nek wonten mriki kan enak ngrungokaken kanca enak ngoten. Nggih. Jadi dalam bersekutu ini kangge kula bisa menghibur juga bisa memberi kekuatan wonten iman kula saged tuntun dening Gusti lan saged napa saged nyataken kepitadosan kula dhateng Gusti. Matur nuwun Pak Saryono. Cukup. Cukup Pak. Cuma kula napa menjelaskan terkait anak kecil iki mergo kula nggih mulai dari sekolah dulu ngantos sakniki nggih urusan kali anak kecil. Sudah menguasai. Jadi anak kecil itu punya karakter yang unik kan gitu. Artinya unik kadangkala dia nakal itu hanya ingin mendapat perhatian. Jadi anak nakal itu bukan karena dia nakal sebetulnya. Caper. Iya, cari perhatian, kepingin direken gitu loh. Kemudian ada juga yang ngalem manja karena kadangkala di rumah nggak kurus. Ya. Di rumah itu pagi ditinggal kerja ibu sore sing ngeterno katasasi mbae. Nah, ibu ketika anak itu tahu ada temannya di antar ibu saling rangkul, iri sebetulnya. Jadi dia cari pelampiasan di opo, ngalem. Ini saya menghadapi seperti itu. Dan ada juga yang nakal. Nakal itu apa ya? Nakal memang nakal deh. Memang nakal dikandani wis gak ngenek, mau dituturi gak ngenek. Itu pun bukan karena pribadinya.
ikut-ikutan. Jadi karena teman. Engko lek kancane wis diseseno, ayo kon lungguh kono, wis meneng. Ada yang seperti itu. Lah sama kita yang dewasa pun kadang kala ya ngono kan gitu. Engko lek gak dipisah ngono. Rumpi dhewe. Lek ketemu gelek bestine, ibadah gelek bestine, kok lek gak ambek bestine gak cocok. Nah, padahal nang gereja iki gak ngono kan. Ibadah tidak seperti itu. Jujur tadi yang dikatakan Pak Partono. Jadi dari ketulusan, kepolosan hati yang sesungguhnya. Saya akan singgung tentang yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri pada Matius ya. Saya akan bacakan buat saudara. Ucapan bahagia. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini tentang kerajaan surga yang diberikan kepada anak kecil tadi. Sama-sama menyangkut kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Allah tidak menginginkan kekayaan. Yang punya kekayaan itu Allah semua. Jadi arti miskin di hadapan Allah yaitu orang yang haus, yang tidak memiliki hal-hal dunia, dia rindu kepada firman Tuhan. Itu loh yang dimaksud miskin di hadapan. Selalu ndeleki firman, selalu mencari kebenaran. Ini yang pertama. Jadi kita mengajak diri kita seperti anak kecil yang haus cerita tentang kebenaran kepada Tuhan. Anak kecil itu lek kate turu, tak seneng lek didongeng gitu. Nah itulah seharusnya kita kepada bapak kita. Tadi yang disampaikan Bude Esti ngeblank, itu bukan diri Bu Esti yang ngeblank. Ada roh yang memang masuk untuk mengganggu kesetiaannya selama dia berdoa. Kenapa saya sampaikan? Ini ada pengalaman pribadi kakak saya waktu kami doa tiap pagi. Dia akhirnya curhat. 1 bulan saya mengalami hal yang aneh kan gitu dia cerita. Aku doa, moro-moro sing tak omongno ki ilang. Lali ngomong apa aku mang. Akhirnya balik meneh. Berdoa dulu. Tengah-tengah hilang meneh. Itu sampai 1 bulan. Akhirnya kami bersama-sama doa, kita patahkan kuasa kegelapan yang mencuri, ya, yang mencuri tentang kesetiaan kita itu. Kita diganggu itu agar kita lali ya wis gak ditutupno. Wis turu ae, seperti tadi gue umpama iku wis turu bapak menesuk lak ya ketemu meneh. Tibake lali terus doa bapak kami nih. Gak eling. Diselewarno kan. Ini jadi ini bukan karena kita atau mungkin fisik kita, tetapi roh yang tidak suka itu yang masuk di dalam kita berdoa. Makanya ketika kita berdoa atau baca Alkitab itu akan ada tuntunan ya. Kalau Alkitab baru mesti ada di depan, ada tuntunannya. Kalau mau membaca Alkitab harus berdoa dulu. Doa. Ada kata-katanya di situ, ada lampiran ini. Pipis apa Gendot? Monggo lurus kok. Belok kanan, mentok ning belok. Jadi itu bagian dari iman kita memang. Jadi orang Kristen itu musuhnya ya, kemarin ada ayatnya di dalam Patuwen. Musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Itu roh kegelapan, itu musuh kita. Makanya Efesus pasal 6 dijelaskan kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani. Pergunakanlah ketopong keselamatan, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah kebenaran, pergunakan perisai iman dan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi ketika kita ngeblank harus kita putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Bude nanti kalau itu muncul lagi harus seperti itu. Ya, jadi kita harus berani melawan itu. Makanya diajak untuk tentara itu budal perang kudu nggawa senjatane. Nah, nek nggawa senjata tapi gak sunggunakno ya apa? Mati. Sama-sama bawa tameng.
padha nggawa pedange, tapi pedang iki digawe apa ya? Gak ngerti carane. Nah, kita diajak untuk belajar seperti anak kecil yang mau tanya, mau minta kepada Tuhan melalui doa. Itu yang kemudian ayat berikutnya yaitu Matius pada ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, tentang kerajaan Allah kembali. Jadi anak kecil ini dari ketulusannya lah dia menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu dari hatinya yang tulus. Gak munafik. Kadang-kala ada yang melayani Tuhan itu tampil yang menyenangkan, cewa di depan mimbar dan sebagainya, atau mungkin pimpin pujian ben ketok. Wah, nah itu yang Tuhan tidak suka, itulah disebut kemunafikan. Bukan karena dari pribadinya yang sesungguhnya, digawe-gawe. Memberikan juga gitu. Tulisan aku ngekek persembahan 200 juta. Tulisan ngarep dhewe sing gede. Nah, itu apakah benar seperti itu ajaran Tuhan? Padahal Tuhan Yesus mengajarkan jika tangan kirimu memberi, jangan sampai diketahui tangan kananmu. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak mengerti firman itu. Justru kepengen didelok wong akeh itu persembahan paling gede, paling akeh. Kalau mau persembahan, mau meja kursi, kalau mau persembahan. Inilah tipuan iblis untuk menyombongkan diri kita. Makanya kita harus berhati-hati kita menjadi pengikut Tuhan. Di suci hatinya, yaitu kita dengan ketulusan hati, bukan kepingin dipuji banyak orang. Tuhan menginginkan kita seperti anak kecil, ya. Kita yang benar ketika punya masalah kita ngomong jujur seperti yang disampaikan tadi. Jujur, Pak sepatuku bedah tuh kok no, nah, ngomong. Firman Tuhan kemarin, mintalah apa saja yang kamu minta akan diberikan, asal ada asalnya Bapak Ibu, gak cukup njaluk. Asal firman itu tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firman, itu syaratnya. Kalau wis gak tahu maca firman, gak ngerti firman, moro-moro njaluk ae, salah berdoa, itu ada kan ayatnya. Jangan sampai kamu salah berdoa. Sudah minta tapi tidak pernah mendapat jawaban karena kamu salah berdoa. Mementingkan diri sendiri jaluk tapi nggak tahu belum ngekei. Ini gambarannya. Kemudian kembali kepada anak kecil tadi, kenapa Tuhan Yesus melarang ya orang-orang untuk, ada ayatnya, jika ada orang yang membinasakan anak kecil itu, artinya menjauhkan anak itu dari kebenaran, lebih baik orang yang menyesatkan anak kecil ini, mungkin ada yang ditenggelamkan dengan batu, ditenggelamkan ke dalam air sekalian dikalungi batu. Ya, jadi orangnya dikalungi batu bata diuncal nang kali ben gak timbul mati sekalian. Itu yang Tuhan sampaikan. Jadi anak kecil ini memiliki sesuatu yang utama di hadapan Tuhan. Makanya mari kita menjaga mereka untuk bisa mengenal Tuhan secara benar. Terkait untuk anak kateksasi begitu ya, memang saya menginginkan mereka menghafal, beda dengan zaman dulu. Bapak Ibu, ini saya sebagai saksi saja, saksi hidup. Ketika saya kateksasi, diwacana ayat saiki kok dikok maca isih eling Bapak Ibu. Anak sekarang tidak. Jadi harus diulang. Ini sudah 3 kemis, jadi apalan 12 murid itu 3 kemis. Sing apal baru 4 anak. Dan itu pun saya berikan semangat. Jadi kadangkala saya bawakan jajan, kadangkala tak kasih hadiah buku tulis, agar mereka semangat. Nah memang tiap kemis tak catet di absen itu. Sing hafal doa Bapa Kami sapa, sing guru ngapalno pengakuan iman rasuli sapa. Ini saya catat semua, lek durung ya tetap tak tagih. Karena nanti masuk ke jenjangnya Pak Galih,
tetap diulang lagi, harus menghafal pengakuan iman rasuli, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak yang pratama, ini memang saya kemarin mulai pengakuan iman dan juga doa Bapa Kami sama 12 murid Tuhan Yesus. Yang penting mereka pernah membaca, paling tidak ingat gitu. Ketika nanti ada ulangan di sekolah, dia nyantol.